Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang katabolisme respirasi aerob. Pengertian. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Saat mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa, misalnya nasi, setiap molekul glukosa akan dipecah melalui 4 tahap sampai dihasilkan energi. Perbedaan jalur aerobik dan jalur anaerobik. Jalur aerobik yaitu yang mengalami evolusi kemudian memerlukan oksigen, dimulai dengan glikolisis pada sitoplasma dan diselesaikan di mitokondria. Jalur anaerobik yang pertama mengalami evolusi, tidak memerlukan oksigen, dimulai dengan glikolisis pada sitoplasma, diselesaikan di sitoplasma. Ya, lalu di sini ada gambar sitoplasma dan mitokondria. Tahapan respirasi aerob. 1. Glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. ATP atau adenosin trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transfer elektron. Berikut ini adalah ringkasan tahap glikolisis. Selanjutnya nomor 2. Dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2, dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Selanjutnya, ringkasan tahapan dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi di mitokondria yang mengoksidasi gugus asetil pada asetil CoA dan mereduksi koenzim yang teroksidasi melalui rantai transport elektron yang berhubungan dengan pembentukan ATP. Siklus Krebs merupakan tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH, dan 4 molekul CO2. 4. Transport elektron. Tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Secara ringkas, pembentukan ATP dari NADH dan FADH2 ditulis sebagai berikut. Oksidasi 1, NADH akan menghasilkan 3 ATP. Oksidasi 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Hasil proses respirasi aerob. Dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Artinya, 10 NADH plus 50 kuadrat sama dengan 10 NADH plus ditambah 10 H2O ditambah 30 ATP. Dan 2 FADH2 ditambah O2 sama dengan 2 FAD plus ditambah 2 H2O plus 4 ATP. Berikut adalah ringkasan seluruh proses dari respirasi aerob.
Kepentingan oksigen dalam respirasi aerob. Fosforilasi transport elektron membutuhkan adanya oksigen. Pengeluaran oksigen mengirim elektron dari rantai transfer elektron, kemudian menggabungkannya dengan H+ untuk membentuk air. Peran koenzim dalam respirasi aerob. NAD+ dan FAD menerima elektron dan hidrogen, menjadi NADH dan FADH2, membawa elektron dan hidrogen ke rantai transfer elektron. Catatan, NADH setara dengan 3 ATP, sedangkan FADH2 setara dengan 2 ATP. Kesimpulan, respirasi aerob merombak substrat menjadi CO2 dan H2O secara sempurna. Akhirnya, semua hidrogen yang terlepas dari substrat selama proses akan bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan air. 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen dapat menghasilkan 38 ATP, tapi tubuh manusia hanya bisa menerima 36 ATP. 2 molekul ATP lainnya digunakan selama proses pembentukan ATP. Glikolisis berlangsung di sitoplasma, dan dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron berlangsung di mitokondria.